Welcome to Suara Hair Channel. Semua hal ya yang bagi kota itu pada masa lalu dianggap memiliki reputasi yang bagus ya besar masa lalu, saya pikir bisa dikalkulasi sebagai modal sosial mas ya. Jadi kalau kita ngomong bahwa masa lalu nggak ada, adanya hari ini ya dengan saya menjadi pemimpin kemudian saya kan tidak bisa, itu namanya ahistoris mas. Oke, Anda masih di ruang tamu bersama saya ARM Permana, tuan rumah di ruang tamu. Saya belum utuh memperkenalkan tamu saya yang keren ini. Mas Karjo ini dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dosen Undi pertama yang datang di ruang tamu. Terima kasih. Nah, mungkin Mas Karjo ada contoh gitu, bagaimana membangun, memberdayakan sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah kabupaten barangkali dengan modal sosial budaya. Terima kasih Mas Ahyar. Jadi sekarang ya, era sekarang ya, saya mencoba melihat beberapa hal ya. Ternyata daerah-daerah yang bisa berkembang dengan maju ya, dengan pesat, ekonominya bertumbuh ya, kemudian bisa untuk destinasi wisata, kemajuan ekonomi, itu banyak yang merekonstruksi ya atau merevitalisasi aset kotanya. Banyak kota yang maju gitu justru karena mampu ya mengkalkulasi ya, kemudian mampu membangun, mengkonstruksi potensinya khususnya dalam konteks sejarah ya, kemudian sosial budaya masyarakatnya, kan kira begitu ya. Jadi kalau saya ini datang ke Cepu dulu waktu penelitian, saya melihat bahwa di Cepu itu ada taman kota namanya Taman Aryo Jipang. Ada penasaran di Cepu lebih dikenal dengan Aryo Jipang. Kemudian ada Taman Patih Metaun ya kan. Jadi Aryo Jipang dan kawan-kawan yang di belakang. Ada Jalan Aryo Jipang yang memanjang di kota Cepu. Kemudian ada Jalan Gagak Rimang, ada patung Gagak Rimang. Nama kuda Aryo Penangsang. Ya. Ini menunjukkan bahwa Aryo Penangsang dan kebesaran masa lalu Kabupaten Jipang ini sedang dikonstruksi sama masyarakat Cepu ya. Dan ini bisa menjadi arah ya pada saat masyarakat Cepu nanti akan merevitalisasi kotanya. Entah nanti akan dijadikan destinasi kota wisata ya, atau justru destinasi wisata sejarah ya. Nah, saya pikir ini bagus ya, ini bagus karena kalau orang datang ke Cepu apa yang dilihat? Oh, tentang Aryo Penangsang, tentang kebesaran masa lalu Kabupaten Jipang ya, yang sampai sekarang masih hadir, masih nampak ya. Nah, ikon-ikon kota itu ya. Soal situs yang masih nampak, masih hadir, ini sudah jadi perdebatan ya kalau sejarawan. Dengan sudut pandang keilmuan Mas Karjo, dengan cultural studies itu, apa yang dilihat dari fenomena katakanlah keraton Jipang yang di Cepu? Apakah perdebatan akan soal iku ya anak tenan pora, iku bener anak turunnya pora, atau ada hal lain yang dieksplorasi di sini? Oke Mas Ahyar, kalau saya melihat ya, saya di Cepu itu luar biasa ya. Nah, luar biasanya diantaranya adalah bahwa ketokohan maupun situs-situs itu akan membuat orang terbelalak Mas Ahyar. Satu contoh bahwa ibu kota Kabupaten Jipang itu kan Desa Jipang ya. Desa Jipang yang terdiri atas 2 dukuhan itu. Ketika saya lihat, saya konstruksi, ternyata itu ibu kota yang unik Mas. Dan tidak banyak di tempat lain. Uniknya dia seperti Desa Mengapung. Nah, kan. Jadi di sebelah timur selatannya itu ada Bengawan Solo ya. Di sebelah lagi ada Kali Kecing ya kan. Dan ada di Sidat itu apa Masnya? Di Sidat itu kayak terusan loh. Nah, penyambung antara 2 sungai begitu. Nah, itulah yang disebut dengan Bengawan Sore. Loh, ini unik loh Mas. Ini unik. Jadi ketika saya kanal begitu ya. Iya, tapi desa atau ibu kota kabupaten itu betul-betul dikelilingi oleh air ya. Bengawan Solo, Kali Kecing dan Bengawan Sore yang buatan tadi itu. Kalau itu dihitung kayak pulau gitu ya. Iya. Ada yang seperti itu. Itu menarik. Itu yang pertama. Yang kedua,
keratonnya sudah nggak ada ya. Ya. Adanya cuma kuburan dan bangunan bekas keraton. Tetapi memori kolektif masyarakat Jipang, bahkan masyarakat Cepu itu sangat tahu semua, Mas. Jadi ini ada namanya sawah Babalayar. Oh, dulu tempat prajurit berlatih. Ya. Ada sawah Ngawan Sore yang sekarang Ngawan Sore sudah tutup jadi sawah dan bentuknya agak cekung itu. Itu udah bekas Ngawan Sore. Ada Betan tadi ya? Iya. Ada sawah Padon. Berarti di situ bekas pengadilan. Ada bekas lompat. Ini Mas, ada apa namanya? Jadi saya melihat bahwa di desa itu ya, itu semua sawah itu menunjukkan di mana dulu bekas kerajaan itu ada di situ. Jadi kalau digusur sih gampang sekali. Di pinggir jalan Mas, di pinggir jalan yang menuju desa itu ada ring road, jalan yang melingkari. Dan sekarang oleh pemerintah desa setempat ya dibangun dengan pavinisasi. Saya berpikir mewah sekali. Jadi begitu masuk keluar tertata begitu ya. Tertata itu baru kabupatennya, belum pasarnya. Di situ ada pasar Mas, ada pasar. Saya kan membayangkan Mas ya. Jadi Bengawan Solo itu kan persis di pinggir Cepu dan Jipang, desa Jipang itu. Saya membayangkan bahwa sebelum ada jalan Gaindelsteen, maka arus barang ya, arus ekonomi dari Jawa pedalaman di Solo akan lewat situ, transportasi ke Surabaya. Saya membayangkan, wah ini dulu bandar yang besar, bandar yang ramai ya, dan satu kawasan yang menurut saya kaya raya. Karena bandar itu artinya kan tarik pajak. Belum lagi produk dari situ Mas, sapi terbaik, ya kan. Kemudian kalau saya lihat ternyata Cepu itu tidak seperti yang saya bayangkan. Blora itu kan daerah apa namanya kering bukan? Cepu itu daerah yang kaya raya dengan padi. Bahkan di situ saya lihat padi itu bisa panen 4 kali setahun Mas. Ya, hanya 3 kali gitu. Enggak, karena pengairannya sepanjang waktu melalui pengairan yang bagus di sana. Nah, tadi dengan modal sosial macam begini, terus mestinya diapakan? Ya, artinya ketika melihat bahwa Aryo Penangsang itu sosok lokal hero kan ya. Kemudian Kadipaten Jipang itu pada masa lalu masyarakat Cepu mempercayai bahwa dia kadipaten yang besar ya. Bahkan wilayahnya sampai Rembang, sampai Bojonegoro, Lasem ya, Pati kan ya. Sebagian Kudus dan sebagainya. Maka mereka bangga Mas. Bangga dia punya memori kebesaran masa lalu. Dan kebesaran masa lalu sejarahnya itu akan memungkinkan masyarakat memiliki apa namanya spirit ya. Masa lalu terus diulang kembali. Nah, terus bagaimana dengan modal penelitian macam begini? Bagaimana ini bisa diterapkan untuk kota-kota lain? Kan tidak semua kota, tidak semua wilayah punya modal kultural yang keren macam begini. Kalau saya berpikir begini Mas, tiap daerah pasti punya modal sejarah masa lalu. Iki tamu kurang aja, langsung diwale. Ya, Mas. Kok bisa begitu? Loh, karena kan Mas, kita identifikasi coba Mas. Ya. Kalau Cepu dengan Aryo Penangsang dan dari Kadipaten Jipang ya. Yang kemudian dari desa itu sekarang dikapitalisasi menjadi masyarakat culture ya, menjadi ikon-ikon di kota Cepu ya. Kota Cepu tidak bisa lepas dari Aryo Penangsang dan dari Kadipaten Jipang. Sekarang kita bergeser kemana Mas? Langsung yang Temanggung sih. Pertanggungjawaban sebagai putra Temanggung. Ya kalau Kapasak ini ada titik puspa ya. Jadi ini Towo ya. Sebentar lagi mungkin saya loh. Nah, tapi kalau ke masa lalu kita punya lawan Temanggung itu Mas. Kalau kita tahu Temanggung itu ada daerah namanya Pikatan ya. Itu orang Temanggung sekarang tahunya adalah kolam renang Mas. Tetapi kalau kita lihat jejak sejarah maka Pikatan adalah Rakai Pikatan. Jadi pernah ada kerajaan itu menurut penelusuran apa namanya beberapa sejarah. Jadi perlu diungkap ini oleh pemimpin pada masyarakat Temanggung. Temanggung mempunyai Muhammad Rum ya. Nah, negeri ini ya bisa kita saksikan seperti sekarang juga kan jasa seorang diplomat yang namanya Muhammad Rum dalam perjanjian Rum-Royen. Nah, kalau itu harus dihitung itu penting itu. Yang ketiga kita punya Kolonel Bambang Sugeng ya, yaitu seorang pejuang yang hebat pada masa revolusi kemerdekaan. Nah, ya itu banyak tokoh ya. Nah,
keberadaan tokoh, keberadaan perjuangan ini menghidupkannya mesti bagaimana kalau dari sudut pandang Mas Karjo? Jadi spirit, Mas. Jadi kota itu butuh spirit ya. Kota itu butuh apa namanya? Butuh pemimpin secara imagine gitu ya. Kalau bupati mohon maaf ya, wali kota itu kan 5 tahun, paling lama 10 tahun ya. Itu tidak ada di Momel kolektif. Iya Mas, iya bener. Jadi apa nih? Tiap daerah itu butuh idol ya, tiap daerah butuh kebanggaan ya. Sejauh apa perlu narik ke masa lalu untuk menghadirkan idol ini? Loh, kita harus menyadari bahwa kehidupan, termasuk kehidupan kota itu kan historis Mas. Ya. Jadi kalau kita ngomong bahwa masa lalu nggak ada, adanya hari ini ya, dengan saya menjadi pemimpin kemudian saya kan baru tidak bisa, itu namanya ahistoris Mas. Saya ingat almarhum Prof. Eko Budiharjo, kota yang tanpa masa lalu itu kota yang Hilang ingatan. Ya. Betul. Ya. Oke, mau nantang geser kemana? Gitu. Enaknya geser kemana? Sebenarnya gini Mas, yang namanya modal sosial budaya itu sebenarnya tidak hanya itu yang disebutkan ya, ada Penangsang, ada apa namanya, ada Kabupaten Sipang ya. Tapi semua hal ya yang bagi kota itu pada masa lalu dianggap apa namanya, memiliki reputasi yang bagus ya, besar masa lalu, saya pikir bisa dikalkulasi sebagai modal sosial Mas ya. Jadi kalau Semarang punya kota lama ya, saya pikir itu juga bisa menjadi ikon kota. Kalau Semarang kan mungkin banyak ya. Kalau tarian mungkin Gambang Semarang ya, yang menunjukkan bahwa Semarang itu kota multikultural ya, multikultural, multicultural itu ya. Ambarawa pun bisa Mas. Ambarawa, ya. Ambarawa itu di situ ada persinggungan 3 kebudayaan besar ya. Ada apa namanya, Western Belanda ya. Karena Belanda itu menjadikan Ambarawa menjadi apa namanya, kota militer dan kota penting ya. Salah satu pusat pertahanan gitu ya. Karena dingin ya, dingin nih. Ini Semarang itu kan kepanasan nih. Ya. Kedua ada kebudayaan Islam ya. Ketiga ada kebudayaan Jawa. Nah kalau kita lihat Ambarawa itu sesuatu loh Mas. Suatu dari sisi bangunannya, dari sisi memori masyarakatnya ya. Di sana 3 kebudayaan bisa apa namanya, berdampak yang baik, yang bahkan ada sinkretik dan sebagainya. Ini kalau kita rekonstruksi, Ambarawa itu bisa menjadi kota yang menarik perhatian. Oke. Kalau Mas Karjo hendak melihat sebuah wilayah, sisi menarik dari sebuah wilayah baru itu apa saja yang dilihat? Menurut saya begini Mas, jadi setiap kota atau setiap daerah masyarakatnya ya, apalagi dalam konteks sekarang ya, itu pasti bikin maju ya. Pengen maju, dan kemajuan itu butuh kreativitas daerah tersebut, dan paradigma pembangunan kebudayaan ya saat ini kan begitu Mas. Kalau dulu kan kota Indonesia harus sama ya. Ya. Identitas diharamkan ya. Sekarang malah itu menunjukkan kecerdasan dan apa namanya, kemampuan menangkap lokal wisdom atau lokal jenis kota tersebut. Cara menggali nilai-nilai lokal itu bagaimana ketika data-data sejarah terkait dengan lokal barangkali tidak terlalu mudah untuk didapatkan. Nah, maka saya tadi saya ngomong bahwa banyak pilihan sebenarnya Mas. Kalau Cepu dengan kebesaran area Penangsang dan Tribun Sipang, kalau Ambarawa ini mau direvitalisasi dengan kota yang multi etnik, multicultural tadi, yang multicultural ya, padi dengan ketopraknya mungkin ya, itu semua potensi yang bisa diangkat ya. Bisa diangkat. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ngalor ngidul tidak karu-karuan itu ada manfaatnya, begitu ya Mas? Amin. Siap. Nah, jika Anda merasa ada manfaat dari yang kami perbincangkan, silahkan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang memberi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan konten yang semacam ini. Jika Anda punya keinginan seseorang dihadirkan ke ruang tamu, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga ke DM ke saya lewat jalur pribadi. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Sekali lagi terima kasih. Kita bertemu di kesempatan yang lain.
Saya Yahya Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. berbagi cahaya.